Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Chandra Galang. Di video kali ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat etiket di software AutoCAD ini. Di sini sudah saya tampilkan bentuk dari etiketnya menggunakan kertas A4 di sini ukurannya. Namun sebenarnya sama saja. Ini kita setting menggunakan ukuran A4. Nanti jika ingin di print dalam A3 ataupun A2 ataupun A5 mungkin itu bisa di pengaturan rendernya. Tapi mungkin perbedaannya itu untuk A4 dan A3 itu beda aja antara ukuran garis tepi, ukuran atau dengan A2. A2 itu garis tepinya 2 cm. Atau A0 2 cm, A2 1 cm, A3 juga 1 cm. Sebelumnya saya jelaskan sedikit kenapa etiketnya bentuknya seperti ini. Jika kita lihat dalam aturan etiket itu biasanya etiket kalau kita menggunakan garis tepi 1 berarti atas 1, bawah 1, samping kanan 1, sedangkan samping kiri 2. Kenapa 2? Karena di samping kiri itu biasanya nanti akan ada untuk apa ya? Mungkin bisa dibilang lem atau apa begitu dalam bentuk pembukuannya nanti. Hanya saja ini kan etiket ini saya buat untuk ditaruh dalam laporan praktikum, yang mana laporan praktikum itu menggunakan kertas HVS A4 dalam bentuk potret, sedangkan gambar yang kita buat itu akan kita sajikan dalam bentuk landscape. Maka dari itu posisinya itu potret seperti ini ya. Jadi ini atasnya, ini bawahnya kita sajikan dalam bentuk landscape. Sedangkan untuk penjilitan biasanya hard cover dari laporan praktikum itu menggunakan hard cover itu dilem bagian sininya, bagian sebelah kanan dilem. Berarti kalau dalam bentuk landscape itu bagian atasnya dilem. Nah, untuk marginnya sendiri untuk bagian yang dilem itu 4 cm. Maka dari itu di sini saya ambil garis tepinya itu 1, 1, 1 dan 4. Sedangkan margin untuk laporan sendiri kan 4, 3, 3, 3. Hanya saja untuk gambar itu 4, 1, 1, 1. Itu untuk gambar. Ini untuk penyajian laporan ya. Sebenarnya untuk etiket sendiri 1, 1, 1, 2. Atau mungkin ada dalam standar ISO-nya ada. Bisa dibaca, banyak referensi yang sudah tersedia untuk ukuran etiket sebenarnya. Saja untuk praktikum ini kita buatkan segini saja. Sebenarnya untuk bentuknya bebas, tidak harus seperti yang saya buatkan sekarang. Karena saya kan di sini menggunakan double layer gitu. Maksudnya double layer apa sih? Di sini kan sudah ada garis tepi. Dan saya di sini menggunakan etiket yang di samping. Nah, menggunakan etiket di samping, ada yang menggunakan double layer dalam artian seperti ini, dipisah lagi antara etiket dan juga lembar untuk gambarnya, atau untuk halaman ini tempat untuk gambarnya. Ada juga yang tidak, berarti kalau tidak dipisah, tidak menggunakan double layer, hanya garis tepi dan dibagi dengan garis untuk etiket. Itu untuk yang tidak menggunakan. Sedangkan untuk saya itu biasanya saya menggunakan, karena ada sumber referensi yang saya lihat itu menggunakan double layer seperti ini dan kelihatannya juga lebih rapih gitu. Itu kembali ke kalian sendiri ingin menggunakan yang mana. Sama saja sebenarnya, tidak ada yang salah. Untuk etiket ini hanya sebagai identitas dari gambar ini. Adapun untuk di dalamnya itu ada catatan, lalu ada kolom catatan pemilik, kolom untuk pemiliknya siapa, proyek untuk proyek apa, nama gambar itu nama gambar yang akan kita sajikan. Ada di gambar itu boleh, itu berarti oleh si pembuatnya, diperiksa atau disetujui. Itu biasanya kalau dalam mahasiswa itu dicantumkan nama dosen pengampunya. Arsitek pelaksana kosongkan saja, tidak usah. Skala, untuk skalanya itu kan misalkan kita gambar dari ini kan saya buatkan bentuk A4, sedangkan untuk skuter sendiri itu kan besar sekali ya. Maka dari itu nanti bentuk dari skuter yang ada di AutoCAD sini akan kita
skala ulang menjadi lebih kecil, dalam artian yang tadinya misalkan skuter itu ini hanya muat untuk misalkan hanya bagian spakbornya saja, hanya muat di sini, tapi kan kita perlu misalkan spakbor agar jadi ukurannya segini lah. Maka dari itu kita buatkan skala 1:4 atau 1:5 gitu. Nanti ada dalam aturan skalanya, disesuaikan dengan skalanya berapa yang digunakan untuk memperkecil spakbor tersebut. Misalkan diperkecil 4 kali lebih kecil berarti 1:4 gitu. Nomor gambar sesuai dengan urutan gambarnya, lembar sesuai dengan urutan lembarnya, dan nama file. Nama file kosongkan saja. Itu penjelasan singkatnya. Kita langsung saja masuk ke pembuatan etiket ini. Untuk ukuran ini sebenarnya bebas ya. Ini. Untuk ukuran ini misalkan ini saya gunakan itu, saya sebutkan sekarang ini 0,5. Maksudnya tinggi dari ini ya, dari garis ke garis lagi itu 0,5, ini 1 cm, 0,5, ini 0,75, dalam mili saya biar tidak bingung, 5 mili, 10 mili, 7,5 mili, 7,5 mili, 10 mili, 5 mili, 10 mili, 5 mili, 10 mili, 5 mili, 10 mili, 5 mili. Ini sisanya dari sini dari atas ke bawah, ini untuk catatan itu 7,5 mili. Itu untuk yang saya gunakan. Biasanya saya gunakan ukuran segitu karena ya terlihatnya lebih apa ya? Lebih enak saya dilihat. Tapi untuk jika kalian punya ukuran sendiri silakan saja, tidak harus terpaku dengan ukuran saya tentukan. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Ini kita buat di sini sampingnya saja biar mudah. Pertama yang kita gunakan itu pastinya rectangle, REC, rectangle, enter. Nah, untuk ukuran A4 itu sudah kita ketahui bahwa ukuran A4 itu lebarnya 297, sedangkan tingginya itu 210 di dalam mili ya. Oke, ini sudah jadi. Ini untuk kertasnya. Sedangkan untuk marginnya berarti dikurangi 1 cm kanan, 1 cm kiri, dan 2 cm untuk lebarnya. Sedangkan untuk tingginya itu 1 cm bawah dan 4 cm atas, dikurangi 5 cm untuk tingginya. Maka dari itu kita bisa buatkan rectangle lagi. Untuk garis tepinya. Ini kita move saja dikit agar lebih dekat. Move. Kita buatkan untuk garis tepinya sama menggunakan rectangle, REC, rectangle. Kita buat dari sudut ini saja dulu biar mudah. Menggunakan ukuran berarti 297 dikurangi 2 cm, 277 at 277, 210 dikurangi 5 cm berarti 160, 160. Lalu kita move si rectangle barusan kita buat, persegi panjang yang barusan kita buat. Lalu dapat kita move garis tepi ini menggunakan perintah move, move, enter. Pilih garis tepinya, klik, enter. Lalu kita pegang bagian endpoint sebelah sini saja.
Kita akan memindahkan 1 cm ke kanan dan 1 cm ke atas. Menggunakan bantuan from saja, FROM, enter. Move base point-nya kita pilih di endpoint yang sama, klik. Move base point offset-nya kita masukkan add 10 berarti 1 cm, 10 1 cm ke atas, Z-nya 0. Add 10,10,0, enter. Oke. Ini untuk garis tepinya sudah jadi. Lalu kita buat lagi untuk garis ini nih. Garis yang dalam. Itu jaraknya 5 mili dari garis tepi tadi, maka dari itu di garis tepi kita kurangi 5 mili 1 cm dan 1 cm atas 1 cm tinggi dan 1 cm lebar. Maka kita langsung saja buatkan rectangle lagi, REC rectangle. Kita buatkan di endpoint garis tepi. Masukkan add 277 dikurangi 10, 267, 160 kurangi 10, 150. Lalu untuk garis double layernya ini kita move, move, klik, kita enter, lalu kita pilih, pegang di endpoint seperti tadi. Kita memindahkan garis tepi, pilih endpoint, kita menggunakan from lagi, FROM, klik enter, lalu kita move base point-nya kita letakkan di endpoint yang sama, lalu kita masukkan offset-nya itu add, kali ini 5 ya, 5,5,0. Oke. Lalu kita dapat membuat garis pemisahnya. Untuk garis dari jarak dari garis ini ke sini itu 4,5 cm yang saya gunakan. Jika kalian punya ukuran sendiri mungkin boleh, karena etiket ini itu tidak ada ukuran spesifiknya sebenarnya. Untuk etiket yang di samping berbeda dengan etiket yang di bawah. Kalau etiket yang di bawah itu saya ada referensi yang menjelaskan perihal ukuran pastinya. Kita guna, atau mungkin jika kalian ada punya referensi untuk ukuran pasti dari etiket ini bisa kalian sertakan di kolom komentar ya. Kita gunakan line L, line, enter. Nah, kita akan membuat 4,5 cm dari sini. Maka dari itu kita gunakan menu from, FROM, enter. Kita pilih line base point-nya di sini. Lalu offset-nya kita masukkan add. Nah, kita lihat X-nya. X-nya berarti negatif ya. Karena melawan sumbu X. X add min 45,0,0. Nah, garis akan dimulai dari situ dan kita akan menarik lurus ke sini. F8. Nah, perspektikuler artinya itu siku, niku. Klik. Selesai. Akhiri. Lalu kita bisa move garis ini 0,5 ke kiri untuk garis ini. Oke, kita move, move copy maksudnya ya. CO copy, kalau di move nanti garis yang ini hilang juga. Copy, klik garis yang akan di copy, enter, lalu kita pilih ini saja. Kita masukkan 5. Kok pindah ya? CO copy, kita ulangi. Oke, dah. CO copy, oke. Untuk garis ini bisa kita trim
TR, trim, enter 2 kali maksud saya, seperti biasa. Lalu kita trim bagian garis pemisahnya. Oke. Lalu kita buatkan garis dari bawah ya. Menggunakan line L seperti tadi, membuat garis line. Lalu kita buat 0,5 dari sini. Maka dari itu kita perlu bantuan from lagi, from, from, enter. Kita pilih line base point-nya gitu dari ujung, dari endpoint. Line base point offsetnya kita masukkan, x-nya add, x-nya 0, y-nya 5, x-nya 0, y-nya 5, z-nya 0. Nah, ini F8 nya kita nyalakan ya. Kalau F8 tidak dinyalakan, F8 jangan lupa dinyalakan. Lalu kita cari perspektif. Oke. Dari sini bisa kita copy saja garis ini dengan menggunakan CO, copy. Kita pilih garis yang akan di copy, enter. Kita gunakan di midpoint saja. Copy ke atas sejauh, perhatikan angka ukurannya ya. Kita copy ke atas sejauh 10, enter. Kita copy lagi sejauh 15, enter. Kita copy lagi sejauh 22,5, enter. Kita copy lagi sejauh 30, enter. 30. Kita copy lagi sejauh 40. Kita copy lagi sejauh 45. Kita copy lagi sejauh 55. Kita copy lagi sejauh 60. Kita copy lagi sejauh 70. Kita copy lagi sejauh 75. Lalu kita copy lagi sejauh 85. Kita copy lagi sejauh 90. Oke, sudah selesai. Untuk ini kan, lalu untuk bagian catatan kita copy lagi. Kita gunakan copy saja. Kita copy, CO, copy, pilih garis mana saja satu, lalu kita pegang di bagian endpoint. Nah, lalu kita gunakan menu from. Agar 7,5 dari sini kita gunakan bantuan from, from, enter. Kita pilih copy base point-nya itu di endpoint sini. Nah, kita masukkan offsetnya itu add 0, x-nya 0, y-nya itu melawan sumbu y jadi negatif, 0, min 7,5, 7.5, 0, enter. Oke. Ini sudah catatan. Lalu pemilik, proyek, nama gambar, digambar, diperiksa dan disetujui. Arsitek, pelaksana, skala, nomor gambar, nama file. Oke, sudah. Tinggal kita bagian untuk digambar, disetujui dan diperiksanya, dan juga ini untuk skala, nomor gambar dan lembarnya itu kita batas menjadi garis menggunakan line lagi, L, line, klik. Di sini kan lebarnya 4,5.
Kenapa 4,5? Karena jika dibagi 3 1,5. Saya mengambil ukuran 4,5 agar bisa dibagi 3. Kita seperti tadi menggunakan ini untuk line enter, kita gunakan awalnya itu dari menggunakan bantuan from, from, kita dari sini saja. Endpoint, line base pointnya kita pilih endpoint sini, line base point offset kita pilih add, X nya itu melawan, berarti X nya min 15, 45 bagi 3 kan 15, min 15, Y nya 0, X nya 0, Z nya 0. Oke, ini sudah jadi ada di sini, tinggal kita tarik ke perspektikuler. Oke, ini bisa kita copy, CO copy, pilih yang garis akan di copy, enter, pilih perspektikuler. Nah, kita masukkan 15. Kita pilih ke atas perspektikuler ini. Oke, akhiri. Satu lagi garis kita copy saja, CO copy, enter, kita pilih perspektikuler lagi. Kita tempatkan perspektikuler lagi. Oke, sudah jadi untuk etiketnya. Tinggal kita buatkan keterangan. Untuk keterangannya itu kita bisa menggunakan teks yang ada di home. Nah, home. Di sini ada teks, multi-line text. Klik. Kita gunakan di sini sampai sini. Kita tulis catatan. Akhiri. Yes. Lalu kita pindahkan agar center. Sini kita copy saja, CO copy, enggak, tidak, tinggal kita rubah. Copy ke Oke, kita akhiri. Tinggal kita rubah tulisannya. Klik 2 kali. Di sini kita gunakan pemilik. Akhiri, yes. Kita letakkan agak tengah. Di sini kita ganti menggunakan proyek. Akhiri, yes. Kita tengahkan lagi. Sini kita ganti menggunakan nama gambar. Yes.
Sudah selesai, tinggal kalian nanti isi nama gambarnya apa sesuai dengan gambarnya. Di sini ada digambar, diperiksa, dan disetujui. Kita periksa, digambar, diperiksa. Nah, untuk ukuran hurufnya kan lebih kecil ya, karena mungkin tidak muat di kolom yang sekecil itu. Maka dari itu kita buatkan saja terlebih dahulu. Sama menggunakan bagian home, ada teks di sini bentuk huruf A. Kita gunakannya di sini dulu. Digambar, nah, yes. Lalu kita kecilkan digambar ini menggunakan, pertama kita blok dulu, lalu kita masukkan SC, scale, enter. Nah, kita pilih saja di sini bagian ujung dari D ini, klik. Nah, ini kan bisa dibesar dan kecilkan. Kita masukkan 0.5. Nah, berarti ini skala 1:2. Jadi kalau 0,5 itu 1:2. Nanti sama seperti untuk yang lainnya, untuk gambar seperti apa. Ini kan hanya untuk ukuran A4. A4 nggak mungkin dong sebuah skuter bisa muat di A4. Maka dari itu si skuter itu harus kita buatkan skala. Nanti skalanya sesuaikan. Kalau 0,5 berarti skala 1:2. Di skala tuliskan 1:2. Ini kita copy saja. Copy biar tinggal. Kita copy. Oke, tinggal kita edit namanya. Digambar, klik 2 kali, diperiksa. Akhiri enter. Disetujui. Ini arsitek. Yes. Arsitek, kalau ini pelaksana. Yes. Untuk isi di sini itu skala, nomor gambar, dan lembar. Skala. Yes. Kita tengahkan terlebih dahulu. Skala, nomor gambar, yes. Di sini kita masukkan lembar. Yes.
Terakhir, nama file. Yes. Oke, untuk etiket sendiri sudah jadi, tinggal kalian masukkan identitas gambarnya. Sekian untuk video pembuatan etiket ini. Jangan lupa lagi-lagi like, comment, dan subscribe. Untuk video selanjutnya, see you in the next video. Terima kasih.